Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada petang hari yang mulia ini. Allah Ta'ala kumpulkan kita di Masjid Sultan, masjid yang penuh keberkahan, yang dimasuki oleh banyak kaum solihin, para aulia di tempat ini. Dan kita memperingati haul seorang al-arif billah, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, pewaris dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imam al-arif billah al-habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan kita doakan insyaallah pengurus dari Masjid Haji Muhammad Saleh dan pengurus dari Masjid Sultan dan pengurus dari Makam Habib Nuh dan semua panitia penyelenggara acara ini Allah Ta'ala berikan keberkahan. Dan kita yang hadir tempat ini, tidak kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan dikabulkan hajat-hajat kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh dikatakan oleh para ulama, muhibbuhum mahbubu yahsul bihim matlubu. Sesungguhnya pecinta para wali-wali mencintai orang yang dicintai oleh Allah, pecinta mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah mereka dan ikuti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Sehingga kita mendengar bagaimana negeri Singapura ini memuliakan seorang waliullah, menunjukkan penghormatannya, penghargaannya kepada Al-Habib Nuh, hingga alhamdulillah makamnya sekarang dapat kita ziarahi, dikunjungi, dan orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh, hingga negeri ini menjadi negeri yang berkah, diberikan keberkahan dalam perekonomiannya. Mudah-mudahan negeri-negeri kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kuncinya adalah dengan memuliakan, menghormati, menghargai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bilang di dalam hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada yang kecil di antara kami, dan tidak memiliki penghormatan kepada orang-orang besar kami. Menghargai mereka adalah bentuk ijlal, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ijlalillahi taala, salah satu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ijlal dzu syaibatin muslimin, mengagungkan orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang Islam yang sudah tua, yang sudah sepuh, menghormati mereka, maka bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan juga mengagungkan orang-orang soleh, sehingga Allah Ta'ala menekankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang shadiqin, para wali-wali yang memiliki kesungguhan, kejujuran di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana Nabi menanamkan di hati para sahabat kecintaan kepada orang-orang soleh, sehingga Rasulullah banyak kali bercerita tentang kaum solihin dari umat-umat yang terdahulu, dan bahkan bercerita kepada para sahabat tentang seorang soleh bernama Uwais Al-Qarni. Sehingga sahabat Rasulullah mengidolakan dan mencintai Uwais Al-Qarni, dan mereka belum pernah jumpa. Dan orang ini bukan sahabat Uwais Al-Qarni, tapi dia tabi'in. Dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW karena merawat ibunya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minni salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Fas'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais Al-Qarni agar mendoakan kalian untuk diampunkan oleh Allah, pasti dikabulkan dan kalian diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tidak diragukan.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, keduanya lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi mengajarkan hormat kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada mereka hormat dan cinta kepada setiap orang soleh, walaupun orang itu junior mereka atau orang yang datang setelah mereka. Diajarkan demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Rasulullah yang selalu khidmat kepada Rasulullah, selalu masuk datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Dan Nabi mengatakan kepada Jabir bahwasanya putraku Al-Husain ini kelak dia akan punya anak. Apabila esok di hari kiamat dipanggil panggilan yang dikumandangkan, liyagum Sayyidul Abidin, hendaknya berdiri menghadap kepada Allah pimpinan para ahli ibadat, maka yang berdiri adalah putranya Al-Husain ini. Siapa namanya? Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Kemudian thumma yuladu lahu walad ismuhu ka ismi. Kemudian Ali Zainal Abidin akan punya anak, namanya sama seperti namaku, kata Rasulullah. Yabgarul ilma, yang akan membuka ilmu, menyebarkan ilmu ke seluruh dunia ini. Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Apabila engkau jumpa dengan dia, fa'agri alaihi minnis salam, maka sampaikan salamku kepada dia. Sayyidina Jabir berpuluh-puluh tahun kemudian setelah wafat Rasulullah, zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau masih memikul amanat dari Nabi Muhammad. Hingga wafat Sayyidina Abu Bakar, berganti khilafah Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar, terbunuh, berganti khilafah Sayyidina Uthman. Terbunuh Sayyidina Uthman bin Affan, berganti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wafat, terbunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Sayyidina Hasan bin Ali selama 6 bulan. Kemudian Sayyidina Husain, dan beliau melihat dari Sayyidina Husain putra beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian satu kali beliau melihat dekat rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin di Madinah ada seorang anak yang wajahnya nampak bercahaya. Maka dia peluk anak tersebut. Siapa nama kamu? Dia bilang, aku Muhammad. Siapa ayahmu? Nama ayahku adalah Ali. Kakekmu siapa? Al-Husain. Ternyata dia adalah Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk oleh Sayyidina Jabir, dan Sayyidina Jabir berkata kepada Imam Muhammad Al-Bagir, kakekmu, datukmu Rasulullah memberi salam kepada engkau. Diceritakan salamnya kepada Sayyidina Muhammad Al-Bagir tersebut yang saat itu masih usia masih kecil, masih kanak-kanak. Ditanamkan kecintaan, kerinduan untuk jumpa kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Lihat bagaimana ta'zimnya Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Thabit, dan ta'zimnya Zaid bin Thabit kepada Sayyidina Abbas, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad menekankan bahwasanya ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum Ansar, sahabat Rasulullah. Tanda kemunafikan benci kepada kaum Ansar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada mereka keberuntungan, kesuksesan, rizki, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya yaghzu fi'am minan nas, ada sekelompok dari manusia muslimin, mereka berjihad di jalan Allah tetapi tak menang-menang, hingga akhirnya mereka introspeksi diri mereka, apa yang salah dengan mereka. Maka dipanggil panglima, pemimpin pasukan memanggil, apakah ada di antara pasukan ini orang yang pernah melihat Rasulullah? Masih adakah sahabat yang tersisa di pasukan ini? Maka ditemukan 1-2 orang. Sahabat saat itu sudah banyak yang wafat, hanya sedikit yang masih tersisa. Ditemukan 2-3 orang di pasukan. Maka mereka dimuliakan dan dihormati, dan diminta pendapatnya, diminta doanya, diminta restunya, dicari ridhonya, dimuliakan, dihormati. Saat pasukan memuliakan, menghormati orang soleh, langsung Allah berikan kemenangan kepada mereka. Nabi yang menceritakan hadis ini. Datang, kata Rasulullah, generasi berikutnya, lambat pertolongan Allah datangnya. Maka mereka bertanya, panglima, pemimpin pasukan bertanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Maka ditemukan 2-3 orang dari tabi'in, dimuliakan, dihormati, dicintai, diminta restu dan ridhonya, maka pasukan pun menang. Tak ada senjata yang bertambah, tidak ada pasukan yang bertambah,
yang bertambah hubungan mereka kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Sungguh orang yang mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, sukses dunia dan akhiratnya. Sukses dunia dan akhiratnya. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Bahkan orang yang benci kepada mereka, memusuhi mereka, maka sial dunia dan akhirat. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang memusuhi satu orang waliku, aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh saat menyebutkan hadis ini, orang manakala dia diperangi oleh Allah, bagaimana dia akan dapat ampunan dari Allah? Dari mana dia mau dapat ampunan? Dari mana dia mau dapat rahmat? Bahkan bagaimana dia akan mati dalam husnul khatimah manakala dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian juga apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kalau dia tidak cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merugi, dia akan menyesal. Maka Jibril mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan malaikat Jibril memanggil kepada penghuni langit, ya ahlas sama, fil Bukhari ini hadis. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Allah mencintai hambanya fulan, cintailah dia. Maka penghuni langit, para malaikat dan arwah tahirah mencintai orang tersebut. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Katakan kepada saya, bagaimana pendapatmu tentang kewalian, kehebatan, keagungan seseorang yang Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut, mencari ridhonya Allah dengan mencintai orang tersebut. Apabila engkau cinta kepada orang soleh, berarti kamu adalah memiliki keberuntungan, bernasib baik dengan mencintai orang soleh. Apabila kamu dicintai oleh para wali-wali, berarti kamu memiliki memiliki sesuatu yang spesial, yang istimewa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta kepada mereka dan dicintai oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahwasanya hudatul wara, kata Imam Al-Haddad, hudatul wara tuba li'abdin ra'ahumu au jalasahum law maratan minhu fil umri. Mereka adalah manusia-manusia pembawa hidayat di tengah-tengah manusia. Beruntung setiap orang yang pernah melihat wajah mereka walaupun seumur hidup satu kali. Memandang mereka meraih keberuntungan. Sahabat Rasulullah, mereka definisi para sahabat adalah orang yang pernah melihat Rasulullah dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keimanan. Mereka sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau bilang, bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim wa lazam finahum. Beruntung orang yang pernah melihat mereka, atau melihat orang yang pernah jumpa dengan mereka, atau kalau kita tak jumpa dengan mereka, tidak melihat mereka, punya ta'alluq kepada mereka, punya hubungan batin, kecintaan kepada orang-orang tersebut. Au ta'allaq bihim daim wa lazam finahum, dan melazimkan jalan mereka, jalan yang dimuliakan oleh Allah taala. Ulaika qaumun qad hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah, maka lazimkanlah selalu hidayat mereka dan jalannya mereka. Wattabi' sabila man anaba ilai, firman Allah taala, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, jalan para wali-walinya Allah, jalan para kekasih-kekasihnya Allah. Dan mereka adalah rijalun ila rahman saru bihimmatin ala sidqi wal ikhlas min ghairi aiki fanalu alladhi kullal matalibi dunahu falillahi min aishin karimin wa raiki dunuun wa tagribun wa unsun bihadratin muqaddasatin fi muntaha kulli sabigi. Mereka adalah orang-orang besar yang berjalan menuju Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Dengan semangat mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan hingga mereka dicintai oleh Allah taala. Ikhlasnya mereka, ketulusan mereka membuat mereka ratusan tahun kemudian dikenang dan diingat dan dimuliakan dan dirayakan dan dicintai dan diziarahi. Anugerah dari Allah
yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Mereka mendapatkan kecintaan dari Allah, kasih sayang dari Allah. Sungguh magam yang kita lihat dari kedudukan Al-Habib Nuh di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan yang Allah Ta'ala sediakan untuk beliau di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di dalam syafaatnya mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka besok di padang mahsyar di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang datang ke tempat ini semuanya punya hajat, semuanya punya permintaan, semuanya punya problem, semuanya punya masalah. Panjatkan, pasang niat kita kepada Allah, panjatkan hajat kita kepada Allah, minta solusi dan pertolongan dari Allah untuk kita, untuk muslimin dimanapun mereka berada, agar Allah Ta'ala berikan pertolongan, agar Allah Ta'ala berikan kesembuhan, agar Allah Ta'ala berikan solusi, agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, agar Allah Ta'ala lapangkan rezeki mereka, agar Allah Ta'ala luaskan daripada kebaikan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada mereka sekalian, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan panjang umur, dan tidak kita keluar melainkan dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, dan Allah Ta'ala urus insyaallah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita senantiasa dapat bimbingan dan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan rumah kita rumah yang mawaddah, rumah yang sakinah. Negeri kita, negeri Singapura, dan juga semua negeri-negeri muslimin dijadikan negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang akur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وأمتنا في طريقتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.